Legislator Muda, Viva Legislatif. Halo legislator muda, Viva Legislativa. Jadi senang sekali di sini kita bisa membersamai pada podcast kali ini bersama saya Alia Reka dari Majelis Pemusyawaratan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar. Dan pada kesempatan kali ini kita bertemu bersama dengan narasumber yang sangat inspiratif begitu bersama kepada mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Mari kita sambut figur nomor 1 di Poltekkes Kemenkes Denpasar, Ibu Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar, Ibu Dr. Sri Rahayu, Eskop Nurse STR Kemenkes. Selamat pagi Ibu. Pagi, Iya. Alia. Apa kabar nih? Oh iya, saya baik Ibu. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Ya, senang bertemu dengan para mahasiswa. Jadi saya jadi muda kembali. Serasa muda. Wah, oke. Terima kasih Ibu sudah Ya. menyempatkan untuk hadir dan berkesempatan untuk hadir pada pagi hari ini Ibu. Baik, untuk sebelumnya kami izin untuk memperkenalkan terlebih dahulu MPM Poltekkes Kemenkes Denpasar. Ya. Jadi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar adalah suatu wadah aspirasi bagi mahasiswa khususnya di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Ini terkait dengan kegiatan di mahasiswa, pendapat yang dimiliki oleh mahasiswa terkait dengan kebijakan yang ada di Poltekkes Kemenkes Denpasar itu kita wadahi. Dan salah satunya adalah bagaimana cara kita untuk memberikan informasi kepada teman-teman mahasiswa dengan salah satunya melalui podcast ini, Ibu. Dan pada podcast ini, teman-teman dari mahasiswa itu istilahnya ingin tahu begitu, Ibu, bagaimana berbincang santai bersama dengan Direktur santai Poltekkes saja. Kemenkes Denpasar gitu. Nggih. Untuk itu Ibu, kita langsung saja ke pembahasan kita, yakni yang pertama dari teman-teman mahasiswa ingin tahu nih Ibu, kan sebelumnya kita sudah tahu Ibu sudah kurang lebih 6 bulan ya Ibu, Ya, 6 jadi bulan. direktur di Poltekkes Kemenkes Ini Denpasar. tanggal berapa ya? 23 ya? Ini tanggal, iya, Berarti 6 bulan 13 hari. Akan selalu saya ingat itu. 6 bulan 13 hari sudah menjadi direktur. Saya menapakkan kaki saya di Poltekkes Kemenkes Denpasar tanggal 10 April. 10 April 2023. Nah, itu bagaimana Ibu kesan pertama saat Ibu dilantik menjadi direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar? Kesannya yang pertama bahagia. Kenapa? Dipercaya oleh Bapak Menteri Kesehatan untuk bersama teman-teman di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Yang kedua, nanti di Denpasar siapa yang akan kutuju pertama kali? Oh iya, ternyata karena saya dari kebidanan, ada teman-teman bidan yang di sini, ada Bu Ayu ya, yang saat ini Bu Wadir 3, ada Bu Nyoman Budi, oh ya ada saudara di sana. Dan begitu datang pertama kali di sini, penerimaan teman-teman, Bapak Ibu, seluruh sivitas akademika yang di Poltekkes Kemenkes Denpasar sangat luar biasa. Hospitality-nya luar biasa. Saya diterima sebagai bagian keluarga besar di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Wow, sangat luar biasa sekali. Jadi itu kesannya ya Ibu? Iya, dari kesan pertama. Ya, tapi awalnya, Denpasar ya. Biasanya kalau ke Bali itu waktu kecil tuh rasanya kan saya mau piknik, senang itu kalau ke Bali loh. Kok ini saya mau tinggal di situ. Serasa ini ya menikmati indahnya pariwisata yang ada di Pulau Dewata ini setiap hari, setiap saat. Akhirnya malah terkabulkan setiap hari. Dulu masa kecilnya kalau ke Bali itu kan senang ya, ya nggak bosen ya, ya gitu. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Jadi kesannya itu lebih ke Pulau Dewata ya Ibu. Iya. Lebih ke bagaimana caranya nanti untuk hidup di sini bersama dengan teman-teman yang mungkin sebelumnya sudah sempat bertemu seiring dengan pengalamannya Ibu. Nah, terkait dengan menjadi direktur nih Ibu, pasti sebagai seorang pemimpin pasti memiliki visioner ke depannya itu seperti apa. Kita ingin tahu gambaran umum terkait dengan visi misinya Ibu selaku direktur itu seperti apa. Terima kasih. Mungkin selama 6 bulan ini sudah merasakan apa sebelum saya jawab? Merasakan jadi, apa mahasiswa? Ada perubahan pastinya ada Ibu perubahan ya. Oke. Jadi tentu datang ke sini kan semata-mata tidak hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan, tapi saya pribadi punya visi dan misi bagaimana
Poltekkes Kemenkes Denpasar ini sesuai dengan tagline yang saya tambahkan, yaitu bisa unggul dan mendunia seluruh sivitas akademika. Bagaimana untuk mencapai itu? Tentu tidak bisa saya sendirian. Harus seluruh sivitas akademika komitmen bersama, termasuk di sini MPM, mahasiswa memiliki visi yang sama. Mungkin di sini sudah ada visi sebelumnya ya, yaitu kita kan punya empat kata kunci fiksi yang ada, yaitu yang pertama adalah bermutu, profesional, kompetitif, dan berbudaya. Itu 4 kata kunci itu yang menurut saya dari Renstra yang ada masih bisa dijalankan, dan saya tambahkan bisa unggul dan mendunia sesuai dengan arah transformasi dari Kementerian Kesehatan melalui 6 pilar. Itu juga menjadi bagian yang harus kita bertransformasi semuanya ya. Jadi bukan hanya kami pengelola, tapi seluruh sivitas berubah, bagaimana bisa bertransformasi, termasuk tentunya adalah para mahasiswa dong. Organisasi kemahasiswaan ini tentu juga harus selaras ya dengan visi yang nanti bersama-sama akan kita capai. Wow, baik. Terima kasih Bu atas jawabannya, sangat luar biasa. Jadi bagaimana kita untuk menciptakan gerakan ke depannya supaya Poltekkes Kemenkes Denpasar semakin unggul dan mendunia. Baik. Jadi tadi kita juga sudah mendengar gitu sedikit tentang Ibu dari sebelumnya. Kami ingin tahu lebih dalam Ibu, bagaimana perjalanan Ibu sebelum menjadi direktur di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Iya, mungkin sudah pada tahu ya. Kalau saya kayaknya dari mana nih pantasnya? Dari Jawa ya. Saya baru belajar bahasa Bali sedikit-sedikit lah, sudah 6 bulan lumayan. Jadi kalau agak-agak salah, nggak hafal, ya, tapi punya cita-cita untuk bisa bersegera menyesuaikan terkait dengan bahasa yang ada di sini. Kalau sebelumnya saya sebagai ketua jurusan di Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang ya. Pernah ke Semarang nih, Mbak Aya? Kalau ke Semarang belum Ibu, tapi semoga ke depan ya nanti bisa sharing ke teman-teman yang di Semarang ya. Buat program ya. Tentunya di jurusan yang saya pegang itu jumlah mahasiswanya hampir sama dengan yang ada di sini ya, sekitar 2.300, kalau sini kan 2.800 ya. Terkait dengan program kemahasiswaan tentu kami sangat mensupport, dan beberapa hal gebrakan kami lakukan karena di sana juga mau go internasional untuk mencapai itu. Nah, salah satunya di kemahasiswaan biasanya saya program-program kerja selalu saya lihat tidak hanya monoton dari kakak kelas. Biasanya kan dapat laporan pertanggungjawaban dari kakak tingkat ya, terus diikuti, nggak boleh. Harus punya inovasi tambahan, termasuk ini deh. Di MPM ini apa programnya untuk bisa mencapai visi kita bersama, bisa unggul dan mendunia. Tentu saya target punya prestasi. Punya prestasi baik itu nasional maupun internasional. Karena apa? Untuk prestasi itu tentu akan nantinya sangat bermanfaat selain buat para mahasiswa dan juga untuk tentunya Poltekkes ya. Dan yang kedua, kesempatan berorganisasi selama menjadi mahasiswa itu adalah satu proses pembelajaran yang nanti pasti setelah lulus tidak menjadi mahasiswa akan membekali para mahasiswa bagaimana bisa berkolaborasi, berkoordinasi, advokasi dengan seluruh komponen yang ada di sivitas baik internal maupun eksternal. Maka saya gerakkan jangan hanya melulu belajar IPK-nya 4 atau 4 atau 4,5, nggak ada ya 4,5 ya 4 tapi memiliki ini nilai lebih ya. Nilai lebih, kalau kesempatan berorganisasi silakan diikuti, atau UKM apa yang ada silakan diikuti dan dimaksimalkan. Itu dan dari saya target memang kapan dilaksanakan dalam 1 tahun. Nah, sekarang untuk di sini kami berharap melalui Ibu Wadir 3 tentu juga harus punya step by step, tidak hanya rutinitas, harus ada inovasi apa gitu yang bisa mendongkrak untuk bisa MPM, Badan Eksekutif Mahasiswa, HMJ yang ada di Poltekkes Kemenkes Denpasar ini bisa selaras, bisa meningkat, bisa go sama dengan perguruan tinggi lain, bahkan mungkin lebih gitu. Ya, oke. Ya, kalau satu lagi, mesti kan mahasiswa sibuk tugas ya. Ya kan? Tolonglah pesan saya, tugas banyak tapi sudah komitmen menjadi pengurus di HMJ, MPM, BEM harus bisa mengatur waktu. Pasti waktunya sangat ekstra. Ya, tidak ada alasan ini saya
nilainya gini karena sibuk di organisasi atau dan sebaliknya. Saya nggak ikut kuliah karena sedang ada kegiatan. Dengan segala konsekuensi mahasiswa harus komit, mesti waktunya akan ekstra dan pasti nanti akan sangat bermanfaat setelah saudara lulus bekal itu. Oke, itu. Wah, terima kasih Ibu atas banyak sekali gitu ya pesan yang disampaikan kepada Ibu secara tidak langsung kepada teman-teman mahasiswa khususnya yang sudah aktif di organisasi begitu. Jadi itu juga sebuah cerminan dari pengalaman Ibu dari sebelumnya yang sebelumnya sudah menjadi ketua jurusan kebidanan di Poltekkes Semarang begitu. Nah, ini Ibu yang biasanya kita ingin tanyakan juga kepada Ibu. Kan tadi kita sudah tahu Ibu sebelumnya berada di pulau sebelah ya Ibu, Pulau Jawa begitu. Nah, setelah 6 bulan Ibu menjadi direktur di Poltekkes Kemenkes Denpasar, sebenarnya kesulitan apa yang paling pertama Ibu temui dalam beradaptasi Ibu? Kalau kesulitan paling sulit saya kira nggak ada, tidak ada. Mungkin saya perlu penyesuaian ini ya karena Bali dengan budayanya yang melekat dan sebagainya, saya harus bisa beradaptasi. Saya harus bisa beradaptasi, menyesuaikan dan saya nggak ada kesulitan karena di sini rasa toleransinya, rasa kekeluargaannya yang sangat luar biasa. Ya. Wow, terima kasih Bu. Jadi di beradaptasi itu kembali lagi kepada skill dan pengalaman Ibu ya sebenarnya Ibu ya. Jadi sebelumnya juga mungkin Ibu sudah sempat bertemu dengan banyak orang, dengan banyak culture. Jadi ketika bertemu pada satu tempat yang menempatkan kita pada hal yang baru, jadi kita lebih mudah untuk beradaptasi. Tidak masalah, saya nggak ada masalah sih 6 bulan. Begitu nggih. Baik Ibu. Jadi selama 6 bulan itu Ibu pasti sudah melihat bagaimana keadaan kita di mahasiswa, bagaimana keadaan kita di organisasi. Nah, menurut Ibu bagaimana Ibu pendapat Ibu tentang kegiatan kemahasiswaan di Poltekkes Kemenkes Denpasar? Kalau secara umum begitu saya datang itu kan bersamaan dengan Disnatalis ya. Ya. Kegiatannya sudah bagus, luar biasa sih, hampir bersama dengan tempat kami yang sebelumnya. Cuma pesan kami sama Bu WD3 biasanya pokoknya harus ada inovasi Bu, karena kita mau go internasional. Ada inovasi apa sih dari seluruh organisasi yang di kemahasiswaan? Sudah bagus, tinggal di inovasi, jangan hanya rutinitas ini. Baik, jadi pesan dari Ibu Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar, mungkin ini teman-teman mahasiswa di organisasi kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Denpasar perlu dicatat ya, jangan hanya sekedar rutinitas, tapi kita harus mengutamakan inovasi ke depannya dan lebih utamakan peningkatan prestasi. Betul, di sana. Gitu. Baik, lalu dari beberapa kegiatan kemahasiswaan tersebut pasti ada yang namanya pro dan kontra terhadap kebijakan Ibu. Nah, pasti dari beberapa pro dan kontra itu menimbulkan beberapa pendapat yang dimiliki oleh mahasiswa, baik itu kepada mahasiswa maupun kepada kebijakannya atau kepada tenaga pendidik begitu di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Nah, bagaimana pendapat Ibu terkait dengan aspirasi yang masuk di Poltekkes Kemenkes Denpasar? Terima kasih ya. Yang pertama yang saya rasakan ya, kadang beberapa kegiatan agenda bersamaan, maaf ya mungkin karena proses perkuliahan berjalan, mau ada kegiatan, di satu sisi mau meninggalkan kuliah, padahal dosennya masuk itu penting, di satu sisi kegiatan organisasi harus jalan ya. Yaitu kadang beberapa hal kami sampaikan kepada para pengelola, kalau memang itu kegiatan kemahasiswaan itu memberikan nilai tambah dan tidak bisa digantikan di hari Sabtu atau Minggu, mungkin ada inilah kebijakan khususnya untuk yang memang ditugaskan di kegiatan itu untuk bisa diizinkan meninggalkan misalnya begitu, tapi harus tentu dengan komunikasi di sebelumnya ya, dan tidak menjadi alasan meninggalkan kuliah karena ada kegiatan di organisasi ternyata enggak. Kemudian yang kedua, beberapa yang saya amati kadang ada kegiatan yang bersamaan bertumpuk beruntun terus gitu, mungkin bisa dikoordinasikan ya. Ya, kalau sekiranya kalau kegiatan itu mungkin akan dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan, kan misalnya divisi A, B kan bisa koordinasi ya. Itu biar nggak satu menumpuk atau mungkin beruntun, kadang malah jamnya menabrak nggak itu untuk bisa diatur. Dan dengan segala konsekuensi kegiatan kemahasiswaan biasanya kan
dimanapun, kapanpun waktunya ya harus siap ya mahasiswa ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Nah, kita beranjak ini Bu ke pertanyaan selanjutnya, yakni terkait dengan keluhan yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi dalam beberapa waktu belakangan itu ada beberapa keluhan yang disampaikan dari teman-teman mahasiswa begitu. Nah, bagaimana dari Ibu dengan tim dari pihak direktorat untuk menyikapi hal tersebut? Oke, ya. Baik, terima kasih ya. Adanya keluhan mungkin pada saat forum saresehan ya, mungkin ada masukan dari mahasiswa maupun dari Badan Eksekutif Mahasiswa maupun HMJ. Tentu hal ini kalau ada keluhan kita diskusikan, kita analisis bersama tim. Kenapa seperti ini? Apakah memang karena adanya miskomunikasi atau karena apa? Tapi sepanjang itu untuk meningkatkan prestasi mahasiswa tentu akan kami dukung, dengan tentu adalah kita harus prinsip efektif efisien itu ya itu yang kadang kita itu yang juga kita pegang itu. Pada prinsipnya kami sangat mensupport kegiatan di organisasi kemahasiswaan yang tentu hal ini adalah akan memberikan kebermanfaat buat seluruh sivitas akademika. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya. Jadi segala aspirasi dan keluh kesah tersebut, apapun pendapatnya bisa ditampung ya Ibu? Ya, pasti akan kami bahas, diskusi bersama tim leader yang ada di kami. Iya, baik. Jadi segala gagasan yang teman-teman punya, teman-teman mahasiswa punya bisa diutarakan melalui wadah aspirasi yang sudah kami miliki, karena itu juga akan membangun kami untuk menciptakan beberapa kebijakan terbaru khususnya untuk kepada keefektifan dan efisiensi dari kebijakan tersebut begitu. Dan terkait dengan kebijakan nih Ibu, kebijakan apa yang sekiranya mungkin gambaran umumnya saja deh Ibu yang sekiranya mungkin akan Ibu terapkan kepada mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Denpasar, mungkin bisa Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi begini, yang pertama kebijakan terkait dengan kegiatan organisasi kemahasiswaan ya. Itu kan ada yang di tingkat MPM, BM itu kan di pusat ya, kemudian ada HMJ yang di jurusan non-jurusan. Beberapa waktu yang lalu saya sudah berdiskusi dengan tim termasuk dengan Bupati 3, bagaimana kalau di tiap jurusan itu situasi organisasi yang HMJ-nya itu sama, dalam artian adalah segala aturan atau mungkin hal-hal yang terkait dengan proses pelaksanaan kegiatan. Tapi mungkin tiap jurusan kan memiliki spesifikasi sendiri ya, karena sesuai dengan profesinya, dan setidaknya kalau di tiap jurusan itu sama dalam pengelolaan HMJ-nya, tentu ini tidak akan menimbulkan adanya perbedaan. Itu beberapa hal sudah pernah kami sampaikan bersama tim terkait dengan bagaimana HMJ ini di tiap jurusan itu sama dalam pengelolaannya. Ya, pengelolaannya. Semua yang membedakan mungkin kan tiap jurusan memiliki spesifikasi sendiri di masing-masing jurusan itu. Oke, baik. Jadi bagaimana caranya menyelaraskan terkait dengan kinerja yang dimiliki oleh setiap HMJ di masing-masing jurusan, di mana kita tahu Poltekkes Kemenkes Denpasar memiliki 6 jurusan dalam bidangnya masing-masing begitu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi itu kebijakan yang mungkin Astungkara akan terwujud nih Ibu ke depannya. Nanti kami tindak lanjut diskusi kembali dengan tim ya. Baik. Oke. Nah, terkait dengan tadi kita sudah membahas mengenai kebijakan yang dimiliki oleh direktorat kepada mahasiswa, lalu pandangan Ibu mengenai bagaimana kegiatan di kemahasiswaan. Kita ingin tahu Ibu, apakah Ibu punya pesan kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin saat ini sedang menonton, teman-teman seluruh organisasi kemahasiswaan dan teman-teman mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar, silakan berikan pesan Ibu kepada teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya, para mahasiswa ya. Jadi yang pertama, mumpung masih jadi mahasiswa, ikuti kegiatan yang ada di kemahasiswaan, UKM yang ada sesuai dengan passion ya, sesuai dengan talenta masing-masing, silahkan diikuti dan dioptimalkan, karena kesempatan tidak akan datang yang kedua dan yang ketiga. Karena kalau sudah bekerja
kan akan berbeda. Ya, mumpung masih dari mahasiswa, ini kesempatan untuk belajar saudara-saudara semua. Kemudian yang kedua, tingkatkan prestasinya, tidak semata-mata hanya prestasi akademik, tapi yang prestasi non akademik sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu. Kembangkan. Kami siap memfasilitasi, kami siap mensupport, mendorong demi untuk mencapai tagline kita bisa unggul dan mendunia, salah satunya adalah dari kemahasiswaannya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Jadi pesan yang sangat penting bagi kita dalam menjalankan bagaimana kita untuk berpendidikan di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Jadi yang pertama itu adalah kita bisa untuk memanfaatkan masa yang sekarang, masa-masa remaja kita, masa-masa kita untuk berpendidikan di Poltekkes Kemenkes Denpasar, karena tidak ada jilid kedua dalam kehidupan begitu Ibu. Oke, untuk selanjutnya yakni bagaimana cara kita untuk selalu berinovasi dan mengembangkan prestasi yang kita miliki, dan Kampus Poltekkes Kemenkes Denpasar dari pihak Kampus Poltekkes Kemenkes Denpasar itu siap untuk memfasilitasi. Baik, jadi sekian Ibu sekiranya pertanyaan yang kami lontarkan dan kita bisa diskusikan kali ini. Satu lagi ya. Bisa Ibu? Ya, jadi selama 6 bulan saya di sini, saya sudah mencoba mengidentifikasi terkait dengan fasilitas-fasilitas untuk kegiatan kemahasiswaan. Mungkin tidak bisa di tahun ini, tapi di planning saya ke depan, beberapa fasilitas kegiatan kemahasiswaan nanti akan kita kembangkan. Saat ini saya sudah keliling ya ke 6 jurusan, kan fasilitas kegiatan olahraga, mungkin musik, kesenian atau UKM-UKM yang lain akan kita coba fasilitasi sarana. Termasuk kemarin yang terakhir adalah untuk band ya, band Poltekkes itu kalau bisa, kalau memang perlu tambah alat, sebenarnya saya sudah mikir, kemarin sudah tampil di pengkelepasan sudah bagus. Saya diskusi dengan tim, perlu alat apa lagi ini yang bisa lebih anak muda itu kan biasanya perlu yang ini ya, untuk lebih yang terbaru ya, semangat apa itu. Sempat saya ini alatnya apalagi yang diperlukan lah ke depan, barangkali akan kita kembangkan untuk fasilitas-fasilitas sarana yang menunjang kegiatan kemahasiswaan. Karena baru 6 bulan kan sedang menata, mungkin belum nampak ya, tapi sudah masuk menjadi agenda kami untuk 4 tahun ke depan. Itu fasilitas kemahasiswaan, sarana prasarana penunjang kegiatan kemahasiswaan akan kita tata kembali. Termasuk podcast ini itu nanti akan bagaimananya. Kemarin kalau digeser itu saya nggak mau nih, karena ini tempatnya kan sudah bagus. Tapi nanti kalau ada pengganti, semoga nanti kita ke depan pengembangan perencanaan ke depan ada mau dipindah silakan. Tapi sepanjang ini pakai yang standar yang kita buat yang lebih modern gitu. Semua akan dimodernisasikan, cuma kan bertahap, termasuk kegiatan yang di kemahasiswaan, sarana prasarana yang ada. Sabar menunggu ya, tapi mungkin Alia sudah lulus ya, minimal sudah di kelas ya. Tapi dalam 6 bulan Ibu menjabat ini sudah ada perubahan yang signifikan Ibu kami lihat dari sudah ya, syukurlah harus sudah ada gitu. Mungkin saya menggenjot prestasi memang saya kejar, dan kegiatan kemahasiswaan. Kalau mungkin sarana yang lain belum, kan itu prosesnya tidak bisa. Saya pengen ini beli, karena ingat kita adalah Poltekkes milik pemerintah. Dalam pengadaan sesuatu harus mengikuti standar operasional dan pedoman yang ada. Tapi tunggu saja, semoga tahun depan sudah ada perubahan yang lain untuk kemahasiswaan ya. Mas Tengkara. Jadi dari segi fasilitas pun kita dorong ya Ibu, bukan hanya dari segi SDM atau sumber daya manusianya. Baik, terima kasih Ibu. Untuk terakhir ini Ibu, apakah Ibu ada closing statement dalam podcast kali ini? Silakan. Sebelum saya tutup podcast pagi hari ini, tentunya saya sangat senang sekali bertemu dengan para mahasiswa semuanya, ada Alia dan teman-teman, dan semoga kesempatan ke depan ada lagi kegiatan podcast yang lain ya. Mungkin tidak hanya dengan saya, dengan para pengelola yang lain. Sepanjang saya tidak ada kegiatan, siaplah bergabung dengan mahasiswa. Saya akan berusaha hadir semua kegiatan kemahasiswaan, tapi kadang jadwalnya bersamaan dengan yang lain, sehingga hanya Bu Wadir 3 mungkin yang
bisa hadir ya, karena dekat dengan mahasiswa itu serasa muda kembali, jiwa mudanya muncul kembali. Terima kasih. Ya, Oke, terima kasih Bu. Jadi kita tahu ya, produktivitas dari Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar ini sudah tidak kita ragukan lagi, dan itulah yang menginspirasi kita dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar. Dan tadi juga kita sudah berbincang bersama dengan direktur kita terkait dengan visi dan misi kita di Poltekkes Kemenkes Denpasar, yakni bagaimana cara kita untuk menjadikan Poltekkes Kemenkes Denpasar yang unggul dan mendunia. Tentunya dari beberapa pihak, seluruh pihak itu mengambil peran yang sangat penting. Dari stakeholder juga itu memiliki peran yang sangat penting, baik dari mahasiswa, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan juga beberapa gagasan yang inovatif dan juga inspiratif. Baik, jadi sekian bincang-bincang santai kita bersama Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar pada podcast kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah menyempatkan hadir. Sama-sama, Alia. Aduh, semuanya. Terima Selamat kasih. pagi. Baik, kita tutup podcast kali ini. Sampai jumpa Legislator Muda, Viva Legislativa.